Siapa yang menyangka seorang tukang roti tua ternyata adalah seorang mantan pembunuh paling mematikan, dan hari ini dia hanya kembali membunuh demi melindungi cucunya. Kisah film yang berjudul The Baker ini diawali dengan seorang kakek, sebut saja dia John, yang terbangun dari mimpinya. Ia adalah seorang pensiunan tentara yang sekarang menjadi seorang tukang roti. Rupanya beberapa peristiwa ketika dia menjadi tentara cukup mendatangkan trauma baginya. Untuk menghilangkan trauma itu, ia pun mulai membuat roti. Sementara itu, jauh dari tempat tinggal John, seorang pria yang bernama Peter hendak pergi menjemput anaknya pulang sekolah. Sesampainya di sekolah, anaknya belum keluar dari kelas. Ia pun menunggu di dalam mobil di sebuah parkiran. Tak lama kemudian datang sebuah mobil dan berhenti tak jauh dari Peter. James, sang pemilik mobil, pun keluar dan menghampiri sebuah mobil. Kemudian ia membuka bagasi mobil itu. Entah sadar atau tidak, tampak di belakang 3 orang menghampirinya dengan senjata di tangan. Dan tanpa peringatan, salah satu dari 3 orang itu memukul James. James mengaduh kesakitan. Untuk sesaat ia tidak bisa berbuat apa-apa karena pukulan itu datangnya tiba-tiba dan dia tidak siap. Namun tak menunggu lama, James pun membalas. Maka saat itulah terjadi perkelahian hidup mati di antara mereka. Sementara pria ketiga mencegah orang lain ikut campur. Namun di luar dugaan mereka saling tembak dan sama-sama roboh. Rupanya 3 orang yang belakangan datang menginginkan tas berwarna oranye yang entah apa isinya. Yang jelas isinya tentu sangat berharga karena mereka mati-matian merebut dari tangan James. Namun pada akhirnya 2 orang itu pun roboh tanpa nyawa. James pun tak bertahan lama. Setelah berjalan beberapa langkah, ia pun roboh pula. Ketiga-tiganya roboh dan semua kejadian itu dilihat oleh Peter. Sesaat suasana menjadi sepi. Peter masih syok dengan kejadian di depan matanya. Singkat tapi mengerikan, perlahan-lahan ia keluar dari mobilnya. Ia lalu berinisiatif menelpon 911. Namun setelah ia melihat tas orange, selintas pikiran berkelebat di kepalanya dan ia pun tidak jadi menghubungi 911. Ia pun segera menjemput anaknya di kelas dan minta izin ke gurunya untuk pulang lebih cepat. Dalam perjalanan, ayah dan anak itu terlihat akrab. Sesekali tampak ayahnya menelpon dan anaknya tanpa sepengetahuan tanpa izin sebuah cat kuku. Dan sampailah Peter dan anaknya bernama Delphi itu ke tujuannya. Ternyata mereka datang ke tempat John, orang tua si pria yang bernama Peter itu. Dan anak gadis itu adalah cucu si kakek pembuat roti. Dan inilah yang aneh, ternyata kakek dan cucu itu baru sekali ini bertemu. Mereka tampak saling pandang, berusaha saling mengenali. Dan Peter telah bercerita bahwa ia telah memulai sebuah bisnis yang menggiurkan. Dan akhirnya Peter mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah John. Peter ingin menitipkan anaknya ke John. Di luar dugaan, ternyata Delphi tidak mau dititipkan ke kakeknya. Ia marah kemudian meninggalkan mereka berdua. Ia lalu menuju ke mobil dan mendengarkan musik keras-keras. Tanpa sadar ia menengok ke samping. Di situ ada tas milik ayahnya yang berwarna orange. Sementara John si tukang roti itu sebenarnya menolak, namun karena keadaan ia pun terpaksa menerimanya. Dan sejak saat itulah 2 orang yang sudah menunggunya. Peter menduga hal buruk akan terjadi padanya. Lalu tanpa disuruh, Peter menceritakan kejadian di parkiran sekolah anaknya. Dan dengan tangan gemetar ia menyerahkan tas oranye itu kepada Vic yang ternyata adalah tangan kanan bos gangster pemilik tas oranye itu. Namun sungguh tidak diduga-duga ketika tas itu dibuka ternyata berisi baju Delphi. Langsung tubuh Peter gemetaran karena ketakutan. Akhirnya Peter dipaksa mengaku di mana barang-barang yang ada di tas itu yang ternyata berisi barang haram kualitas tinggi. Dan kedua gangster itu pun mengancam akan melukai anaknya kalau Peter tidak menyerahkan barang milik mereka itu. Peter lalu menelpon ke John.
namun Peter tidak mengatakan tentang tas oranye itu. Ia mengatakan kalau Delphi tidak suka kacang dan Delphi bermimpi mempunyai rumah pohon. John, si tukang roti itu, tampak kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan Peter. Dan di dalam telepon ia mendengar teriakan Peter lalu terdengar tembakan. Karena kebingungan, akhirnya John bertanya kepada Delphi apa yang sudah dilakukan Peter. Delphi tidak menjawab. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian ia membawa tasnya lalu membuka di depan John. John kaget melihat apa yang ada di hadapannya itu lalu melaporkan kejadian yang dialami Peter ke polisi. Setelah itu ia bertekad untuk menemukan Peter melihat gangster saling baku hantam. John benar-benar ingin menyelidikinya dari nol. Ia lalu mendatangi rumah sakit di mana ketiga gangster itu divisum. Ia melihat beberapa luka di tubuh masing-masing gangster itu dan kakek ini berusaha merangkai kejadian yang terjadi di parkiran. Ketika John keluar, Delphi menanyakan keberadaan ayahnya. Namun John menjawab Peter tidak ada di rumah sakit. Ia meyakinkan Delphi bahwa ada kemungkinan Peter masih hidup karena tidak ditemukan mayatnya. Setelah bertanya-tanya, akhirnya dia menemukan sebuah tempat para pemakai yang letaknya di sebuah pelabuhan. Ia lalu membangunkan salah seorang pria yang diduga sebagai pemakai. Awalnya pria ini meremehkan John, namun itu menyebutkan alamat orang yang bernama Milky itu kepada John. Setelah mendapatkan alamatnya, ia lalu pergi sambil menyerahkan narkoba yang berkualitas tinggi itu. Ketika John pergi menuju ke mobilnya, ia telah diikuti oleh dua orang pemabuk. John tahu kalau dia sedang diikuti, namun ia tidak tahu ketika salah satu orang itu memukulnya. Ia pun terjatuh. Cukup lama John mengerang kesakitan. Dua orang itu meminta barang haram yang dia bawa. John tetap diam, namun ketika dua orang itu lengah, ia langsung memukulnya dan membereskan dua orang itu. Delphi yang melihat kejadian itu merasa cemas dengan nasib kakeknya. Meskipun kakeknya sudah berhasil selamat dari sergapan dua orang itu, namun ketika John hendak masuk ke dalam mobil, Delphi merasa takut. Rupanya Delphi shock melihat kejadian itu. Melihat Delphi cemas, kakek itu lalu menenangkan Delphi dan akhirnya Delphi pun membukakan pintunya. John mengatakan kadang-kadang sesuatu bisa terjadi dan yang terjadi itu bisa tidak ingin kau lihat. Jika ada kejadian itu, kau harus memakai kacamata ini atau menutup mata. Karena kelelahan, kakek dan cucu itu pun memutuskan untuk beristirahat di hotel dan kakek itu pun menyimpan barang haram itu di ventilasi agar tidak mudah ditemukan. Lalu ia pun mengobati lukanya. Delphi yang melihat kakeknya sedang mengobati lukanya, ia pun segera mengambil batu es kemudian menempelkannya di tubuh kakeknya. Ternyata di balik kediamannya, Delphi adalah seorang anak yang baik. Mengintip melalui lubang pintunya, ia melihat sekotak makanan. Ia pun membuka pintunya. Sebelum dia sampai di kotak makanan, John telah menelikungnya dari belakang. Pelan-pelan John menarik dia masuk dan mengambil pistol yang ada di pinggang Milky. Milky tak berdaya. Lalu John si tukang roti itu menanyakan keberadaan Peter. Milky menjawab tidak mengenal Peter. Lalu John mengatakan bahwa Peter selalu menyebut namamu. Milky bukannya menjawab malah memaki John. John ternyata bukan penyabar. Tiba-tiba John mengambil anting di kupingnya. Milky menjerit keras kesakitan. John mengatakan kupingmu banyak tindiknya dan aku akan mencabut satu-satu kalau kau tidak mengatakan keberadaan Peter. Sementara Delphi yang cemas menunggu kakeknya melihat dua orang sedang bertengkar. Ia panik lalu keluar dari dalam truk. Rupanya ia lupa pesan kakeknya. Setelah diancam akan mencabut antingnya satu-satu, akhirnya Milky pun mengatakan bahwa dia mengenal Peter. Ia beberapa kali membeli barang haram kepadanya. Lalu John menunjukkan bungkusan pink. Milky menjawab Peter mengatakan ia mempunyai satu tas barang pink dan dia meminta agar ia mengurus barang pink itu ke Sirko, salah satu bosnya. Tiba-tiba Delphi masuk ke ruangan itu dan John yang terkejut melihat Delphi langsung menyuruh Delphi agar memakai kacamatanya. Kesempatan itu dipergunakan Milky untuk melepaskan telikungan kakek itu dan Milky berhasil. Maka terjadilah perkelahian singkat antara John dan Milky. Setelah Milky roboh, kakek itu mengajak Delphi keluar dari dalam rumah itu. Kakek itu mengatakan seharusnya Delphi tidak keluar dari dalam truk.
demi keselamatanmu. Di tengah perjalanan, kakek itu mengajak cucunya makan. Namun kakek itu melewati toko-toko lamanya. Delphi marah, namun kemudian ia memeluk kakeknya. Ia sadar kakek itu berbuat seperti itu karena sayang kepadanya. Dan makan malam pun mereka berlangsung akrab. Bos gangster mendatangi Vic. Bos gangster itu mulai meragukan kemampuan Vic dalam menemukan barang haram miliknya yang tak kunjung didapatkannya. Ia mengkritik Vic yang dinilai ragu-ragu dalam bertindak. Bos gangster itu meminta Vic agar segera menyelesaikan dan menemukan barang miliknya itu. Dan akhirnya Vic pun berjanji untuk menemukan barang milik bosnya. Hubungan antara kakek dan cucu itu semakin akrab. Kakek itu menceritakan tentang Peter di waktu kecil yang tidak menyukai jamur. Dan setelah itu kakek itu membacakan dongeng sebelum tidur. Tak lama kemudian Delphi pun tertidur. Dan malam itu John memutuskan untuk sendirian menyelidiki keberadaan Peter. Yang dituju John adalah sebuah klub malam bernama Lily. Secara kebetulan ia berhasil menemui Sirko. Sebagai pemilik klub, tentu saja Sirko sangat mencolok penampilannya dan selalu dikelilingi oleh anak buahnya. John ingin memancing agar Sirko terpisah dari anak buahnya. Untuk itu, ia dengan sengaja menyenggol tubuh Sirko yang sedang memegang minuman. Sirko pun ke toilet untuk membersihkan noda minuman di bajunya. John yang menyamar sebagai pelayan itu menghampiri Sirko dan membersihkan baju Sirko. Sirko merasa aneh ketika melihat John membuka baju seragamnya. Pertanyaan itu belum terjawab ketika bau mentah mendarat di mukanya. Ia menjerit kesakitan. Namun John tidak memberikan kesempatan. Di satu kesempatan Sirko berhasil mencabut pistolnya dan ditodongkan ke arah John. Namun dengan hantaman keras ke tangan Sirko, pistol itu berhasil direbut. Lalu menanyakan jati diri John. Bukannya menjawab, John malah bertanya tentang keberadaan Peter sambil mengeluarkan bungkusan pink. Melihat bungkusan pink ini, Sirko segera tahu bahwa kakek inilah yang disebut sebagai tukang roti. Dan ketika John lengah, kembali Sirko menyerangnya. Sekali lagi pergumulan seru terjadi dan kebetulan sekali Delphi terbangun. Dia langsung menanyakan keberadaan Peter ayahnya. John menyatakan bahwa ini sudah berakhir. Delphi menangis keras-keras. Lalu kakek ini bilang jangan menangis. Kemungkinan Peter masih hidup karena belum ditemukan mayatnya. Kita akan melanjutkannya besok. Keesokan harinya kakek dan cucu ini akan melanjutkan perjalanan. Delphi merapihkan barang-barangnya. John berniat keluar sebentar untuk mencari perbekalan untuk perjalanan. Ketika kakek ini keluar dari hotel tanpa sepengetahuannya, ada seorang cewek mata-mata yang memberitahu kepada seseorang bahwa tukang roti ini ada di dalam hotel. Tak lama kemudian sebuah mobil parkir di depan hotel. Muncullah dua pria berwajah garang sambil menenteng pistol. Mereka menuju ke resepsionis menanyakan keberadaan cucu dan kakek itu. Tanpa basa-basi mereka pun menuju ke arah kamar John. Dari kejaran dua orang itu, ia langsung menuju ke truk kakeknya dan langsung membunyikan klakson agar kakeknya mendengarnya. Ternyata usahanya berhasil. John yang kebetulan sudah selesai berbelanja mendengar klakson itu. Dia segera lari menghampirinya dan ia berhasil membereskan salah satu anak buah gangster itu. Sementara anggota gangster yang satunya sudah masuk ke dalam truk lewat belakang dan siap menangkap Delphi. Namun John sudah masuk pula ke dalam truk, maka tanpa basa-basi terlebih dahulu mereka langsung baku hantam bertarung mati-matian, saling telikung, saling jual beli pukulan dan tendangan. Segala macam peralatan dapur digunakan senjata oleh John yang membuat gangster itu kewalahan. Dan dalam satu kesempatan terakhir dengan satu hentakan yang kuat, John berhasil mengalahkan gangster itu. Namun akibat pertarungan itu, John mengalami luka-luka yang cukup parah di beberapa bagian tubuhnya. Yang paling parah di bagian perutnya. Tubuhnya semakin lemah, Delphi pun panik. Di antara rasa sakit itu, John mengatakan kalau di belakang rumahnya ada sebuah pohon yang sangat cocok dibuat rumah pohon, sebuah cita-cita Delphi yang belum terpenuhi. Cucu ini belum lepas dari bahaya. Ketika ia berada di lorong rumah sakit, ia berpapasan dengan 3 orang pria berwajah garang. Delphi panik, namun ia berusaha tenang agar para pria berwajah garang yang merupakan para gangster itu tidak mencurigai keberadaannya. Namun satu di antara 3 orang itu nampaknya mengenalinya. Lalu pria itu pun mengikutinya. Delphi semakin tegang. Pria itu lalu mendekatinya dan meminta agar Delphi mengantarkan ke kamar kakeknya.
Delphi yang ketakutan lalu memenuhi bagian gadis kecilnya yang ingin bersamanya membuat rumah pohon. Delphi terkejut ketika mendengar suara tembakan. Ia lalu lari menuju ke tempat di mana kakeknya berada. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika kakeknya sedang duduk dan Vic tampak terkapar di tanah. John lalu menghampiri Delphi. Kalau selama ini kakek ini melarang Delphi menangis, sekarang kakek itu justru menyuruhnya menangis. Keduanya pun berpelukan. Pada akhirnya, John menemui bos gangster dan mengembalikan barang haram yang telah diambil oleh Peter. Bos gangster itu mengatakan kalau John dan Peter telah banyak menantangku lagi. Pada akhirnya kakek itu pun pergi, tak akan berakhir tidak baik untuk kita dan orang-orang yang kita cintai. Demikianlah alur cerita film The Baker. Semoga menghibur Anda dan disarankan untuk menonton full movie-nya yang seru. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.